Oke. Kemudian berikut adalah current voltage karakteristik, ya, karakteristik dari arus dan voltase dari diode, ya, arus dan voltase dari diode. Nah, ini adalah contoh dari dua mode forward current, ya, itu nggak bisa, ya, mode dari forward current dan reverse voltage. Forward current berarti dia arusnya mengalir, ya, arusnya mengalir, ya, sesuai dengan arah simbol diodenya, ya. Berarti dia arusnya mengalir dari sana. Tapi kalau reverse bias kita kasih positifnya di atas, ya, atau diodenya dibalik gitu, ya. Diodenya dibalik, maka tidak ada arus 0 miliampere, gitu, ya. 0 miliampere. Ini kan kita bisa hitung, ya, arusnya, ya. Kalau kita kali 10, kita berikan 10 volt di sini dan hambatan 1 kilo ohm, arusnya berapa? Berapa? 10 dibagi 1 kilo, ya. Berarti 0,001 atau berapa? 10 miliampere, ya. 10 miliampere. Ya, kalau ini dibilang adalah current flow across conducting diode. Jadi dia bersifat conducting, ya, ketika forward bias. Tapi ketika reverse bias dia bersifat blocking, ya. Dia memblok diode. Ya, memblok diode. Karena arah arusnya adalah negatif, ya. Nah, ini contoh aplikasi, salah satu aplikasi dari diode yaitu adalah rectifier, ya, rectifier. Apa itu rectifier? Punya arah, ya, punya arah arus, gitu, ya, punya arah arus. Jadi ketika kita berikan sumbernya AC, ya, AC atau sinusoidal signal, maka yang diteruskan hanya arus yang apa? Hanya arus yang kalau di sini nih, ya, kita kasih arus sinusoidal. Ini kan? Ini arus. Ini time. Gitu, ya. Maka yang disearahkan mana? Arus yang positif, ya. Arus yang positif saja, ya. Jadi yang arus negatif itu nanti akan 0, ya. Ini dinolkan sama dia. Seperti itu. Itu disebut sebagai rectifier, ya. Rectifier. Intinya adalah dia sirkuit tersebut dia memblok, ya, arus negatif atau reverse current, ya. Kalau di sini reverse current bilangnya, ya. Tapi kita sebut arus negatif karena dia AC current itu adalah positif dan negatif, kan? Positif dan negatif. Itu sinusoidal. Maka yang dia blok adalah bagian yang negatif, ya. Jadi the diode itu memblok reverse current flow, ya. Preventing negative voltage across R, ya. Jadi dia tidak membolehkan, dioda tersebut tidak membolehkan adanya voltage negatif, ya, yang melewati R, ya, yang melewati R. Ini.
Kira-kira seperti ini ya. Jadi misalkan sirkuit gambar ini ya, figure 4.4, source-nya itu VS, ya, source-nya adalah V sumber, ya, AC, dengan peak amplitude-nya 24 volt. Peak-nya di sini ada 24 volt. Gitu ya. Dan dia bertujuan untuk mencas baterai yang ada di sini. Ya. Tujuannya ada untuk mencas baterai. Nah, ini aplikasi misalkan untuk apa namanya? Baterai ya. Baterai lithium ion dan sebagainya ya. 12 volt DC baterai. Sehingga ini adalah apa namanya? Nilai arus diodenya ya, ID-nya. Jadi arus diodenya segini ya. Gitu. Yang dibutuhkan adalah hanya 12 volt ya. Find the fraction of each cycle during which diode conducts. Kemudian yang B adalah ya, tentukan peak, nilai peak dari diode current ya. Nilai peak dari diode current-nya. Berapa peak-nya ya, nilai tertingginya dari diode current-nya. Kira-kira seperti itu. Coba kita lihat. Loh, nggak ada jawabannya atau di sini? Nggak ada jawabannya. Ada yang tahu jawabannya? Diode current-nya berapa? Coba dihitung. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Coba dihitung, arus diodenya berapa? Yang lewat ke yang menuju baterai. Coba dihitung. Ya, online silakan dihitung. Online. Ini pakainya apa sih? Alvino ya? Uh, ini kalian udah ngerangkum kan? Harusnya kan lewatin ini. Lewatin contoh soalnya ini kan?
Berapa arus diodenya yang masuk? Berapa? 0,12. Gimana caranya? Coba Mas maju Mas. Hah? Ya, ya tulis di depan lah. Rumus apa yang kamu pakai terserah. Rumus yang biasa. Terus kan sumbernya 24. Ya gimana gantinya? Itu kamu 12 dari mana? Itu kan yang mau dicas. Akinya kan? Baterainya yang mau dicas. Hah? Salah. Yang betul yang itu. Cuman kenapa? Gimana? Harus yang kenapa bisa 0,12 gitu kan? Masih ngomong. Ada yang tahu nggak? Harusnya benar 0,12 ampere. Ya itu bisa jadi cara cepat sebenarnya. Tapi kan kalian harus paham gimana sumbernya kan 24 padahal ya. Kenapa bisa jadi 12 gitu kan? Bisa turun jadi 12. Izin duduk ya. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Siapa yang jawabannya 0,12? Lagi? Hah? Ini kayaknya jawabannya sama, cuman nggak ada yang berani nunjuk tangan nih. Ya. Ada yang tahu kenapa? Yang mau kita cas adalah baterai 12 volt. Tapi sumbernya 24 volt. Ada yang tahu? Ya. Ini solusi dari bukunya ya. Solusi dari bukunya. Jadi ketika diodenya itu ya, conductionnya kan VS. VS itu ada sumbernya ya. Sumbernya itu berapa? 24 ya. 24 dan dia lebih dari 12 yang dibutuhkan. 12 yang dibutuhkan. Ibaratnya 12 dari apa namanya? Baterainya itu adalah ibaratnya kalau level airnya itu baterainya levelnya cuma 12, misalnya segini, air yang kita kasih adalah 2 kali lipatnya.
Gitu. Yang masuk berapa? Yang masuk ya tetap 12 kan? 12. Nah, sisanya kemana? Sisanya itu dipotong sama dia. Dipotong menjadi ini, reverse voltage. Jadi reverse voltage-nya bukan hanya yang negatif 24, tapi ditambah 12 sisanya. 12 sisanya. Jadi seperti ini ya. 24 cos theta sama dengan 12 yang dibutuhkan. Ya, yang dibutuhkan. Sehingga theta-nya berapa? Harusnya. Cos theta sama dengan 12 dibagi 24. Berapa? Setengah. Cos theta berapa sama dengan setengah? Theta-nya berapa? Hah? 60 ya. Theta-nya adalah 60 derajat. Atau dia merupakan sepertiga dari cycle-nya. Sepertiga dari cycle-nya. Atau conduction angle-nya adalah 120. Conduction angle-nya 120. Makanya ID-nya adalah, atau arus diodenya adalah 24 dikurangi 12 dibagi dengan 100. Ya. Dibagi dengan 100. 100 dari mana 100? Resistornya. Resistornya. Ya. Atau 0,12. Kalau kita mikirnya bahwa 12 voltnya itu diambil dari sumber, itu salah. Kenapa? Karena sumbernya di sini 24 yang mengecas kan baterainya. Baterainya itu bukan sumbernya, kecuali kalau dia nanti sudah full ya, atau dijadikan sumber. Kalau ini kan tujuannya untuk charging, ya kan? Tujuannya untuk charging baterai. Kalau kamu cuma apa namanya pakai cara ini, itu salah. Karena pemikirannya, dasar pemikirannya tidak dari situ, ya kan? Dasar pemikirannya tidak dari situ. Tuh. Itu ya. Mana sih? Ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, ini adalah aplikasi lain dari diode, yaitu diode logic gate. Diode logic gate. Ini kalian udah belajar kan ya? And, NaN, OR, udah ya? Di mana? Hah? Digital. Elektronika digital. Oh, teknik digital. Digital. Oke. Ini salah satu aplikasinya. Jadi dioda itu dipakai untuk membuat logic gate, ya, logic gate, and, or, ya, seperti itu. Ya, ini adalah contohnya. Yang A itu adalah or, yang B adalah and. Yang B adalah and. Nah, ini apa namanya? Dasar pemikirannya di sini ya. Dasar pemikiran misalkan or get, ya, or get. Nah, di sini ada apa namanya? Ground ya. Di sini ground yang kita kasih adalah dari VA, VB dan VC. Dan VY ini ya. Dan VY. Jika VA-nya 5 volt, kemudian diodenya akan konduksi, menjadi konduksi ya. N. Ya. VY sama dengan VA sama dengan 5 volt. Ya. VY-nya. Jika diode yang lain ya, menjadi conduct, maka VY-nya menjadi 5 volt. Kalau OR itu apa? Hah? Penjumlahan. Gimana? Ingat nggak? OR itu ininya gimana?
apa namanya tandanya, simbolnya? Hah? Gambar. Or masuk penjumlahan. Yang penjumlahan mana Pak? Or gimana? Kalau N? Serak. Jadi kalau yang or itu hasilnya apa? Yang N? Betul ya? Ya. Oke. Kalau mereverse apa mereverse? Dari positif jadi negatif apa? Not. Not. Ya. Kalau non? Not N. N dikasih not ya. Oke. Nah, ini kalau N itu contoh yang selanjutnya ya. Itu. Jika VA 0 volt kemudian diode A itu terkonduksi dan VY sama dengan VA adalah 0. Ya, VY sama dengan VA adalah 0. Sehingga arus yang masuk itu dia masuknya ke arah kiri ya, ke arah sini. Jika semua diode terblok ya, maka VY-nya menjadi 5 volt. VY-nya menjadi 5 volt. Ya. Nah, ini contoh dari aplikasi untuk more diet ya. More diet ya. Ini dari yang nah, ini adalah karakteristik dari junction diet. Karakteristik dari junction diet. Nah, implementasi yang paling banyak dari diode itu adalah PN junction ya. PN junction. Kalau diode itu ya penamaan dan device-nya ya. Kalau PN diet itu adalah apanya? Awal pembuatannya ya atau materialnya terbentuk dari P dan N. P dan N. Nah, IV curve-nya itu terdiri dari 3 karakteristik region. Karakteristik pertama adalah forward bias, di mana V-nya itu adalah lebih besar dari 0. Berarti karakteristik yang sebelah kanan 0 ya. Kanan 0. Gitu ya. Ini adalah karakteristik forward bias. Jadi di beberapa contoh dari karakteristik seperti ini di nilai tertentu, misalnya di sini lebih dari 0,5 ya, 0,5 itu arusnya mulai naik. Itu adalah karakteristik diet. Ini forward diet, forward bias. Ada juga karakteristik reverse bias, yaitu V-nya kurang dari 0. Ya. Reverse bias itu adalah karakteristik ini. Ya. Pada V tertentu itu reverse bias dari 0 ke V tertentu, gitu ya. Nah, lebih dari itu disebut sebagai breakdown, ya. Breakdown karakteristik. Pada V jauh lebih besar daripada A jauh lebih kecil daripada 0. Ya, atau lebih negatif gitu ya, lebih negatif. Nah, ini adalah
kita bahas forward bias region dulu ya, forward bias region dulu. Nah, dia masuk ketika forward bias region itu masuk ketika V-nya lebih besar daripada 0. Dan dia terdapat dalam persamaan ini ya, I sama dengan IS atau konstan dikali dengan E pangkat V per VT minus 1. VT itu balik lagi ke thermal voltage ya, thermal voltage. Dan V per VT itu harus tidak boleh ada satuan hasilnya ya. Jadi satuannya harus tidak ada. Jadi misalkan V-nya volt, VT-nya juga harus volt supaya satuannya nanti nggak ada. Karena isi dari eksponensial itu kan nggak boleh ada satuan. Apalagi diambil dengan satu, angka satu ini kan nggak ada satuannya, ya kan? Angka satu tidak ada satuannya. Maka I sama dengan IS, ya, atau saturation current. Saturation current itu arus saturasi yang stagnan ya, sama terus, di mana dia berada pada ini. Arus saturasi ini harusnya nanti ada di sini nih. Ini arus saturasi. Ini ya. Arus saturasi dikali dengan E pangkat V per VT diambil 1. Diambil 1. Di mana VT-nya itu adalah KT per Q. KT Boltzmann constant dibagi dengan magnitude of electric charge. Ya. Ini kemarin kayaknya udah ya? Belum ya? 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Ya. Atau sekitar 25,8 milivolt pada temperatur ruang. Pada temperatur ruang itu ya sekitar 27 derajat Celcius ya. Sampai 30 lah. Itu hampir sama. Ya, nilai VT-nya. Nilai VT-nya. Nah, IS itu adalah konstan ya, nilai konstan pada untuk diode pada temperatur tertentu ya, saturation current. Pada saturation current. Dan ini yang dipakai 4.3 ini suitable for large V. Untuk voltase yang besar itu dipakai ini saja. Ya. Ya. Nah, untuk V itu ya, kalau kita tadi apa namanya? Persamaan yang di sini kita balik ya kan? I sama dengan IS dikali E pangkat V per VT minus 1, kita ganti menjadi yang dicari adalah V. V, ya kan? Ini dari persamaan yang sebelumnya ya. Tanpa apa namanya? Minus 1 ya tadi ya. Minus 1 E pangkat V per VT minus 1. Gitu ya. Jadi V sama dengan, ini kan tadinya V per VT sama dengan ln I per IS. Karena eksponensial kan kalau dipindah jadi natural logaritmik ya. Ln. Natural logaritmik. Ya. Ln I per IS. Ini kita balik. Ya, kalau untuk mencari voltasenya. Nah, pertanyaannya adalah what is the relative effect of current pada forward biasing voltage? Apa efek relatifnya dari current atau arus ya, arus yang mengalir ketika terjadi forward bias. Forward bias. Kalau kita lihat dari sini ya, nilai I-nya itu adalah nilai I yang sangat kecil. Ya. Kalau kita consider ada misalkan di sini dua kasus ya, kasus I1 dan kasus I2. Ya. Karena IS-nya sama, itu kita hilangkan
ya, jadi satu ya. Jadi satu. Kemudian kita kombinasikan keduanya, ya. I2 per I1 sama dengan E pangkat V2 min V1 per VT. Maka V2 min V1 sama dengan 2,3 VT log I2 per I1 atau sekitar 60 milivolt ya. 60 milivolt. Nilainya V2 minus V1-nya. Karena nilai V-nya itu kecil, maka nilai arusnya juga kecil. Ya, nilai arusnya juga kecil. Kalau perubahannya 10 kali misalkan ya, dalam perubahan I-nya misalkan ya, I1 I2 itu perbedaannya adalah 10 kali lipat, maka nilai efeknya perubahan efek pada voltasenya adalah 60 milivolt. Ya, 60 milivolt. Nah, ini adalah cut-in voltage ya. Cut-in voltage. Kalau di dalam forward bias ya, forward bias itu ada range yang di mana nilai arusnya masih 0 ya. Kira-kira dari 0 sampai sekitar 0,5 ya, 0,5 volt. Itu nilai arusnya sangat kecil sekali ya, masih mendekati 0 ya. Nah, ketika nilai voltasenya kita tambahkan ya. Jadi apa namanya? Kalian bisa ngebaca ini ya, bisa ngebaca apa namanya? Grafik ini ya. V itu berarti kita memberikan voltase pada diodenya. Ya. Kita kasih voltase dari 0 terus di scan 0,1, 0,2 dan seterusnya sampai 0,5, 0,6, 0,7 sampai seterusnya gitu ya. Apa yang terjadi dengan arusnya? Yang kita rekam adalah nilai arus gitu. Nah, pada saat 0,5 baru nilai arusnya baru naik ya. 0,7 naik signifikan. Naik terus gitu ya. Terus. Nah, ada nilai di mana nilai arusnya itu dia nanti akan saturasi. Saturasi itu tahu ya? Apa saturasi? Saturasi itu dia nilai arusnya konstan. Jadi naik terus, kemudian nilai arusnya konstan. Gitu. Karena nilai arus kan nggak mungkin sampai tak berhingga kan? Kecuali kalau apa? Kalau nilai arus tak berhingga. Kalau tidak ada hambatan, ya kan? Hambatannya 0, ya. Atau konsleting ya. Itu kan nilai arusnya besar sekali kan? Sudah besar sekali. Gitu. Tapi kalau yang biasa dengan hambatan dia mempunyai nilai saturasi, arusnya tetap gitu ya. Arusnya tetap, dia nggak bakal naik terus gitu. Nggak bakal naik terus. Nah, fully conducting region, ada yang cut-in conducting region ya. Di mana terdapat minimal current flow. Minimal current flow itu berarti current flow-nya kecil sekali. Dari 0 sampai sekitar 0,5. Ada yang fully conducting region. Fully conducting region itu adalah ya, di mana air diet-nya approximately equal 0 atau antara 0,6 sampai 0,8 volt. Ini ya, 0,6 sampai 0,8 volt gitu ya. Air diet-nya ya. Air diet-nya itu mendekati 0, bukan 0 ya, tapi mendekati 0. Gitu. Mendekati 0 maka nilai arusnya naik. Nilai arusnya naik. Terus ada pertanyaan nggak? Untuk karakteristik dioda. Ini yang forward bias. Ya. Yang forward bias.
Ini contoh 43, silakan dilihat ya. Kalau yang reverse bias, ya, reverse bias itu persamaannya adalah I sama dengan minus IS, ya, I saturasi dikali E pangkat minus P per VT, ya, minus P per VT, gitu ya. Ini reverse bias ketika voltasenya kita scan di negatif, ya, kita scan di negatif. Misalnya kita kasih voltase ya, diodenya kita voltase, kita voltasenya dibalik, dibalik. Yang positifnya tadinya di anode, sekarang di katode, ya, kita balik. Maka IV relationship-nya, ya, hubungan IV-nya untuk negatif voltage, ya, dengan ya, V lebih besar dari VT. V lebih besar dari VT. Maka untuk voltage yang lebih besar, ya, voltage yang lebih besar di sini ya, maka nilainya adalah mendekati 0. Ya, mendekati 0. Untuk voltasenya sangat besar. Gitu. Maka yang kita pakai adalah I sama dengan minus IS, I saturasi. Ya. Jadi kalau kita lihat di gambar sebelumnya ya, ternyata di negatif malah ada arus di sampai voltase tertentu. Ya. Ada arus yang negatif sampai voltase tertentu. Ya. Arusnya negatif. Ya. Arusnya negatif. Maka I-nya adalah minus IS. Tapi saturasinya berbeda dengan saturasi yang forward bias tadi. Kalau forward bias saturasinya tinggi. Kalau ini lebih kecil. Ya. Lebih kecil. Nah, real diode exhibit reverse bias current. Ya. Walaupun kecil tapi lebih besar dari IS. Ya. Atau sekitar 10 pangkat 9, minus 9, dan 10 pangkat minus 14 ampere. 10 minus 14 ampere itu berapa? 10 di bawah 10 piko ya, di bawah 1 piko ampere ya. Itu hampir, kalau kita di measurement itu di penelitian 10 pangkat di bawah 10 pangkat minus 13 ampere itu dianggap apa, noise. Dianggap noise. Itu untuk measurement yang arus kecil sekali. Jadi kita kalau punya kalau dulu saya measurement apa transistor yang saya buat, itu kalau sudah dapat arus misalkan 10 pangkat 10 ya, 10 pangkat 9 minus 9 ya, nano ampere, itu berarti arusnya sudah ada. Arusnya sudah ada. Memang yang kita butuhkan ada itu. Makanya alatnya itu harus sensitif sekali. Sensitif dan mahal banget. Miliaran ya. Miliaran. Dan alatnya itu kayak kita pakai apa namanya? Alat untuk ini ya. Untuk nyetel musik itu kan kita butuh untuk ini ya, apa, penyaring noise-nya kan. Noise dari luar, ya kan? Kabelnya apa namanya kabelnya? Apa? Kabelnya nggak kabel biasa kan? Ya, semacam kabel audio gitu. AUX. Jadi dia punya selubung untuk apa namanya? Menghindari noise dari luar ya, maupun meredam noise yang di dalam. Itu kabelnya tersendiri. Makanya mahal sekali itu alatnya. Nah, ini nilai arusnya ya, arus reverse bias itu masih lebih besar 10 pangkat minus 9 atau 1 nano ampere ya, dibandingkan dengan yang forward bias sebelum terjadi arus yang tinggi. Itu 10 pangkat minus 14 ampere. 10 pangkat minus 14 ampere. Kalau dia nilai reverse current-nya itu lebih besar dari ini, maka disebut sebagai leakage effect. Leakage itu apa leakage? Bocor.
Ya, arus bocor ya, arus bocor. Jadi arus yang tadi kita lihat nih di sini, ini sekitar 10 pangkat minus 9. Besarannya ya, besaran arusnya. Negatif ya, negatif. Kalau ini mendekati 0, tapi sebenarnya ada arusnya 10 pangkat minus 14. Kecil sekali. Ya, 10 pangkat minus 14. Gitu. Nah, kalau saya kasih lihat misalkan ya, contoh arus yang kecil. Bentar ya. Nah ini ya, misalkan ya. Masih. Nah ini misalkan dulu saya measurement arus pada transistor itu besarnya 10 pangkat minus 14. Lebih dikit. 10 pangkat minus 14. Yang ini adalah pada room temperatur 300 Kelvin. Yang ini 15 Kelvin. Jadi dia transistor yang sama pada temperatur yang berbeda. Ya. Kalau yang satu itu naik gitu ya. Ini transistor ya contohnya, bukan diode ya. Kalau diode dulu kita punya grup yang lain. Ya, grup tentang diode. Nah, ini tentang transistor. Nah, ini arus segini ini sudah kita consider sebagai arus 10 pangkat 14. Ya. 10 pangkat 14. Ini first peak itu berarti arus tunneling namanya. Arus tunneling. Jadi elektron tunnel, makanya device kita disebut sebagai single electron transistor. Ya. Single electron transistor. Ini yang sedang diteliti ya. Peneliti yang zaman sekarang. Ya. Bagaimana memperkecil transistor ya untuk menciptakan IC yang lebih cepat, lebih hemat energi. Ya, hemat energi. Kalau arusnya itu 10 pangkat 14, 10 pangkat minus 13, itu kan arusnya kecil sekali kan? Kecil sekali. Gitu. Tapi masalahnya masih pada temperatur. Sekarang orang-orang sedang gimana mendapatkan arus yang kecil itu tapi pada temperatur ruang. Itu masih diteliti terus. Ya. Oke. Kemudian, nah ini yang tadi ya, di catch current. Nah ini yang ketiga adalah breakdown region. Ya, breakdown region. Jadi area breakdown. Breakdown itu lebih dari reverse. Kalau kita kasih voltase yang lebih tinggi lagi. Ya. Apa yang terjadi? Kalau breakdown bahasa Indonesia apa? Break. Rusak. Ya, rusak. Ya sebenarnya nggak rusak kebakar, nggak. Tapi secara karakteristik dia break gitu ya. Break. Nah itu dia di voltase tertentu ya. Berbeda-beda antara diode. Kan diode kan macam-macam ya.
Dioda macam-macam, bisa jadi lebih dari 10, bisa jadi lebih dari 20 volt, ya, berbeda-beda diode apa? Beda diode, beda breakdown voltage-nya. Nah, kalau di sini disebutkan adalah breakdown region, ya, itu terjadi ketika V-nya lebih dari VZK. Apa itu VZK? Yaitu Zener-Knie voltage, ya. Zener-Knie voltage. Itu di sini ya, minus VZK. Nah, itu disebut sebagai arus breakdown, ya, atau breakdown region, ya. Nah, ini biasanya normally non destruktif, kecuali kita kasih negatif besar sekali, gitu ya, 100 volt gitu ya, atau 200 volt. Nah, itu baru benar-benar rusak. Nah, ini adalah I-nya itu jauh lebih kecil daripada minus IS. Maksudnya itu turun sekali ya. Turun berarti jauh lebih kecil, negatifnya jauh lebih negatif gitu ya arusnya. Arusnya tinggi tapi yang negatif. Mendekati nilai arus forward ya, breakdown itu. Breakdown. Kalau I reverse bias, reverse region, dia I-nya sama dengan minus IS. Minus IS. Itu. Nah, di sebelah kanan ini adalah nilai forward bias atau forward region. Forward region. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, di sini ya kita bisa membuat modeling dengan apa? Modeling diet forward karakteristik ya. Ada beberapa model. Yang pertama adalah exponential model, constant voltage drop model, ideal diet model, piecewise like linear model ya, small signal model. Small signal model. Nah, ini adalah eksponensial model ya. Eksponensial model berarti kita memodelkan dengan menggunakan persamaan eksponensial. Karena nanti hasilnya adalah arus yang eksponensial. Ya. Nah, karena dia nonlinear nature, maka dia agak sulit untuk dibuat pada sirkuit analisis. Ya. Pada sirkuit analisis. Itu. Ini contoh yang sebelumnya. Nah, ini contoh dari eksponensial model ya. Bagaimana kita memecahkan masalah untuk ID pada sirkuit yang di sebelah kanan. Nah, ini adalah simple circuit ya, yang digunakan sebagai ilustrasi. Kita kasih VDD ya. VDD, kemudian ada hambatan R dan ada diode. Di mana kita tahu diode itu juga nanti ada voltage diode-nya ya. Voltage diode-nya. VDD-nya itu adalah 5 volt, R-nya 1 kilo ohm, dan arus D-nya itu adalah arus diodenya 1 miliampere pada 0,7 volt. Ya, 0,7 volt itu di mana dia harusnya waktu naik ya. Tadi ya. Waktu naik. Nah, kita gunakan persamaan ini. ID sama dengan VDD minus VD per R. VDD minus VD per R. Ini kita plot. Ya. Kalau menggunakan cara graphical analysis ya, graphical analysis kita plot persamaan 46 tadi ya.
46 dan 47 tadi ya. Ini ID sama dengan ISE pangkat VD per VT. Ya. Kita plot. Dan 47 pada single graph. Kalau 46 tadi kan eksponensial. Yang mana tuh? Grafiknya. Yang di sini. Yang ini ya. Dari bawah naik ke atas ya. Dari bawah naik ke atas. Nah, kalau yang 47, 4.7 itu dia biasa. Persamaan linear. PDD minus PD per R. Ya. Maka harusnya juga linear. Harusnya juga linear. PDD per R. Jadi nilainya adalah turun ya, slope-nya. Ya, slope-nya. Nah, kemudian kita cari intersection-nya. Intersection-nya itu apa? Perpotongan antara dua grafik ya, perpotongan antara dua grafik. Nah, ini adalah nilai ID-nya. Ya, nilai ID-nya. Nah, perpotongannya itu adalah disebut nilai key atau operating point ya. Operating point-nya. Gitu. Itu analisis menggunakan graphical analisis ya. Graphical analisis ya. Habis ini ada pertanyaan? Kalau tidak kita cukupkan dulu sampai sini ya. Untuk apa namanya? Diode. Kita lanjut nanti ke voltage constant model ya. Voltage constant, voltage drop model. Ini mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan satu bab ini ya sebelum kita tes. Tes. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Ini cuma 25 orang yang online ya. 25 orang. Oke, kita cukupkan sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.